Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Joyce Anastasia Nafitulu dengan NIM 12S24020 dari Prodi Sistem Informasi dan peer saya. Perkenalkan Pak, nama saya Maxwell Rumahorbo dengan NIM 12S2037 dari Prodi Sistem Informasi. Kami berasal dari peer 24. Jadi pada hari ini kami akan presentasikan tugas pemrograman prosedural dengan 3 subtugas dengan judul utama array. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas yang pertama, yaitu dengan jumlah poin 30 poin dari 100. Jadi di sini tertulis kembangkan sebuah program yang akan menerima n tambah 1 baris masukan. Berikut adalah spesifikasi dari setiap masukan. Baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif yang mempresentasikan jumlah dari baris masukan berikutnya. N baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara min 100 sampai dengan 100. Selanjutnya, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi 1. Sebaris keluaran menampilkan nilai terkecil dari n baris nilai yang dimasukkan. 2. Sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari n baris nilai yang dimasukkan. Berikan contoh masukan berikut. Jadi yang pertama itu ada 8, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan min 7. Jadi sini output yang keluar itu akan ada nilai terkecilnya dari semua masukannya. Lalu baris kedua itu output baris kedua itu ada 77 di mana dia adalah nilai terbesar dari total semua inputan yang dimasukkan. Lalu langsung aja kita ke code-nya. Jadi yang pertama di sini kita akan menggunakan hashtag include stdio.h di mana hal ini berfungsi sebagai library dari bahasa C. Lalu kita declare integer main dengan parameter integer argumen karakter dan karakter argumen value. Lalu selanjutnya kita akan mendeclare integer n, nilai, min, dan max. Sini di mana min dan max ini akan menampung nilai kecil dan terbesar. Lalu jangan lupa juga kita mendeclare integer array 100. Karena tadi dengan kapasitas 100, karena tadi di array-nya kan dibilang kalau misalnya dia akan menampung nilai dari min 100 sampai 100. Jadi sini kita buat kapasitasnya sampai 100. Lalu sini ada scanf %d dan n. Sini di mana dia meminta inputan dari nilai r tersebut dengan nilai integer. Lalu sini kita akan masuk ke loopingan for di mana integer ini sama dengan 0, inisiasikan dengan 0. Lalu dengan syarat i lebih kecil dari n, increment. Lalu dia akan meminta inputan dengan %d karena dia nilainya integer, maka dia pakai %d. Lalu dari array i. Lalu kita akan langsung aja menginisiasi dari nilai min dan max-nya supaya terbaca. Lalu kita lanjut ke loopingan for. Kita masuk loopingan lagi di mana ini integer i-nya itu dimulai dari array ke 1. Lalu dengan syarat i lebih kecil dari n, increment. Jika array itu yang dimasukkan itu dia lebih kecil dari min, maka dia akan tersimpal sebagai nilai min. Lalu dan ini halnya berlaku sebaliknya, tetapi dia nilai max berarti dia lebih besar dari max, maka dia akan tersimpan sebagai nilai maksimum. Lalu di sini kita akan printf %d \n, min, di mana dia akan mengprint nilai min ini. Lalu yang kedua, untuk baris yang kedua kita akan mengprint nilai dari maksimumnya. Lalu sini ada return 0 di mana dia akan mendestroy supaya kita tidak penyimpanan supaya tidak penuh penyimpanannya. Kita lanjut aja ke jadi yang pertama-tama kita cek nama filenya. Oke, ini nama execute file. Jadi kita akan langsung masukkan aja inputan yang pertama, yaitu ada 8 lagi, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan min 7. Dan ya yang keluar itu sesuai, itu min 7 di mana dia adalah nilai terkecil dari inputannya, semua inputan yang kita masukkan.
dan 77 nilai terbesar dari semua inputan yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan lanjut ke tugas kedua di mana akan dijelaskan oleh PR saya. Jadi Pak, kita lanjut ke tugas yang kedua dengan nilai yang sama, yaitu 30/100. Jadi Pak, tugas kedua ini simpelnya dia sambungan dari tugas yang pertama. Dengan melanjutkan pekerjaan pada tugas pertama, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah atau minimal argument value dari kedua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presisi, yaitu dimana maksudnya ada dua angka di belakang koma. Ini adalah input yang diberikan Pak, 8, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan min 7. Dan outputnya min 7, 77, dan 2,5, yaitu output baru dari tugas kedua ini Pak. Simpelnya Pak, jadi yang min 7 ini kita mencari rata-rata minimal dari nilai yang kita input ini Pak, tapi bukan semuanya. Dan 77 ini rata-rata maksimal dari nilai yang kita input ini Pak, juga bukan semuanya Pak. Langsung saja Pak, kita tes ke kodenya. Pertama, seperti biasa, kita declare library sesi, kemudian function integer main dengan parameter integer argument karakter dan karakter argument value. Lalu kita declare saja integer n. Sebenarnya ini bebas Pak, hanya sebagai variable saja. Kemudian karena program kita inputan, kita masukkan inputan yang sama dengan program sebelumnya, scanf %d dengan variable n. Selanjutnya kita masuk ke integer nilai n. Di sini array-nya Pak. Nilai itu disimpan dalam array n. Jadi kita masuk ke loopingan for integer i dimulai dari 0 atau sama dengan 0. Di sini Pak maksudnya indeksnya itu dari 0 Pak. Misalnya indeks 0 itu langkah pertamanya Pak. Berapapun angkanya itu. Kemudian dilanjut dengan perbandingan i berisi dari n. Dan i itu bersifat increment Pak, atau tambah-tambah 1 Pak. Sehingga i dengan 0 itu misalnya 1, jadi sama dengan 1 itu sama dengan 2 Pak. Kemudian masuk ke inputan scanf %d dan nilai i. Jadi Pak, di sini kita minta input dalam bentuk integer, tipe data integer, dan nilainya itu bebas Pak, selama dia masuk ke dalam nilai array-nya Pak, berapapun yang dalam nilai ini Pak. Kemudian lanjut ke inisiasi integer min dan max sama dengan nilai 0 atau integer atau nilai array dengan indeks 0. Berarti nilai pertamanya Pak. Lanjut ke loopingan selanjutnya for bila integer i sama dengan 1 dan i lebih besar dari n, dan i itu juga increment Pak. Jadi di sini i nya itu dimulai dari 1. Ya, jika sebelumnya dimulai daripada 0, di sini mulai daripada 1 Pak. 1 dilanjutkan dengan selanjutnya. Makanya di sini kita mulai dari angka kedua Pak. Lalu kita masuk ke persyaratan if nilai i lebih besar dari min, maka min-nya itu tersimpan dalam nilai i. Nilai i yang mana saja Pak? Tergantung pada inputannya Pak. Selanjutnya, jika nilai i lebih besar daripada max, maka nilai i itu tersimpan dalam si max-nya ini Pak. Sehingga berapapun yang kita masukkan nilai i ini sesuai inputan akan tersimpan dalam nilai max. Lalu kita masuk ke outputnya Pak. Output sementara ini ada output yang sebelumnya Pak, sebelum ditambahkan line barunya. %d min, %d max, nilai min dan max. Lalu selanjutnya Pak, inilah dia untuk nilai yang baru Pak, nilai yang kita tambahkan. Di sini kita buatlah function atau inisiasi double min average atau rata-rata minimumnya itu sama dengan nilai 0 ditambah nilai 1/2. Kenapa kita gunakan double? Karena di sini minta nilai presisi Pak. Jadi double itu sebenarnya sama aja dengan float, cuma double ini lebih presisi Pak. Bisa sampai 16 digit angka di belakang koma. Jadi kami bervariasi Pak. Di tag yang 02 ini kami menggunakan double, dan untuk yang 03 kami menggunakan float untuk menambah variasi pengerjaan soal Pak. Sehingga inilah hasilnya Pak. Masuklah kita ke loopingan for integer i sama dengan 1 dengan syarat yang sama, i lebih kecil dari n berarti 1, dan ini itu increment. Masuk ke double average atau rata-ratanya dengan persamaan nilai i ditambah nilai i tambah 1/2. Jika nilai rata-rata lebih kecil dari nilai rata-rata minimal, maka nilai rata-rata minimal itu tersimpan dalam nilai rata-rata. Kurang lebih seperti itu Pak dalam penambahan baris baru ini. Dan langsung saja kita masuk ke printf atau outputan %.2f \n min average. Di sini kita print dengan double float Pak.
2 angka di belakang koma untuk presisi, karena diminta tadi 2 Pak. Dan kebetulan itu terhubung ya Pak antara double dan float, sehingga program tetap dapat berjalan dengan lancar. Langsung aja kita uji Pak. Dengan inputan 8, sorry ada kesalahan, 8 minus 3 16 77 minus 3 10 33 dan minus 7. Outputnya sesuai Pak, minus 7, 77 dan 2,50. Presisi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya Pak, untuk yang tugas ketiganya akan dipresentasikan oleh peer saya. Jadi di sini untuk tugas 3 itu kurang lebih sama seperti tugas 1 dan tugas 2, namun dia menambah line yang baru. Dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas 2, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari 2 nilai yang dimasukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Berarti dia minta 2 angka di belakang koma kayak yang tugas 2 sebelumnya. Dan untuk inputan ini sama dengan tugas 1, 2 dan outputannya, tapi sini ada berbeda. Dia menambah baris keempat, dimana ini dia minta rata-rata tertinggi, yang dimana sebelumnya pada tugas 2 itu rata-rata terendah. Jadi kita akan langsung ajak ke code-nya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh peer saya tadi sebelumnya dan yang saya jelaskan pada tugas 1 sebelumnya, dimana di sini saya include stdio.h itu sebagai library penyimpanan bahasa C. Di sini ada integer main, integer argumen karakter dan karakter argumen value. Terus di sini ada integer n, terus dia minta nilai dari n juga, ada scanf, terus ada integer nilai n. Terus ini ada nilai, kita masuk ke loopingan for, dimana penjelasannya sama seperti sebelumnya. Lalu sini juga kita akan meng-assign nilai dari min dan max supaya dia terbaca. Terus sini ada nilai, ada loopingan for, dimana ini penjelasan juga sama seperti sebelumnya, karena sebenarnya code-nya ini itu sama, nggak ada yang berubah, cuma berubah di bagian bawahnya aja. Karena dia berubahnya bagian bawah aja, mungkin saya akan langsung jelaskannya ke bawahnya aja. Jadi seperti yang dibilang oleh peer saya tadi, supaya untuk variasi kita, jadi yang untuk tugas 2 sebelumnya kan kita memakai double di sini kan, tapi di sini kita memakai float untuk variasi aja. Jadi di sini float min average ini sudah dijelaskan oleh peer saya, dan untuk yang float max average ini kira-kira konsepnya mirip seperti yang dijelaskan oleh peer saya. Jadi di sini kita menilai membandingkan nilai, nggak membandingkan, tapi nilai nilai ini ditambah dengan nilai integer 1 array 1, lalu dia dibagi 2, dia dirata-ratakan gitu. Terus kita masuk ke loopingannya, yaitu dimana integer i sama dengan 1, berarti dia dimulai dari 1, lalu ini nilai i lebih kecil dari n kurang 1 dan increment. Di sini khusus dibuat juga untuk nilai float average-nya, dimana nilai i itu ditambah nilai i tambah 1 dibagi 2, jadi dia terus-terusan gitu. Jadi yang tadi dijelaskan oleh peer saya kan dia yang minnya ya, tapi yang saya jelaskan kali ini adalah maxnya. Berarti yang saya tangkap dari soal ini kan kita memasukkan beberapa nilai ya, jadi dia konsepnya itu kayak 8 tambah 8 bagi 2, terus min 3 tambah 16 itu bagi 2, terus 77 tambah min 3 bagi 2, 10 tambah dan seterusnya. Lalu dia dibandingkan mana nilai yang paling kecil, dan itulah yang keluar akan outputnya. Di sini dia akan mengeluarkan output dengan printf %.2f backslash n, min average, dimana ini akan mengeluarkan nilai minimalnya. Lalu di sini ada printf %.2f backslash n, max average, dimana dia akan mengeluarkan nilai maksimumnya. Di sini kita memakai ada 2 di sini karena kita ingin meminta ada 2 nilai, ada 2 angka presisi di belakang komanya, makanya kita memakai 2 di sini. Lalu selanjutnya kita akan langsung ajak ke
mencoba meranda ke terminal. Untuk inputan yang diminta itu sama ya seperti yang sebelumnya. Sama. Emang sama inputannya? Enggak juga. Sama loh. Kan kok sama. Sorry. Lalu sini ada min 3, 16, min 3, 10, 33, min 7, dan ya yang keluar itu ada min 7, 77, 2,50 dan 46,50, di mana ini adalah nilai rata-rata maksimalnya. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh PR saya. Baik Pak, dalam mengerjakan tugas ini ada beberapa kendala yang kami alami dan ada beberapa kendala pribadi yang dialami oleh PR saya yang akan dijelaskan olehnya pribadi. Jadi pertama-tama sebenarnya untuk tugas kali ini menurut saya tugas bukan easy tapi lebih mudah daripada tugas sebelumnya. Namun saya membutuhkan proses untuk memahami apa maksud dari soalnya ini. Awalnya kan ini kan diminta untuk yang baris ketiga dan keempat itu kan minta rata-rata terkecil, rata-rata terbesar. Saya bingung ini rata-rata terkecilnya tuh dari mana, karena kan semua angkanya gitu. Terus ternyata dia dibandingkan dua angka baru dibagi dua gitu. Terus yang kecil mana, yang terbesar mana. Tahu dari mana itu? Tuh. Baik Pak, jadi demikian kendala yang kami alami selama pekerjaan tugas. Ada pun kesalahan kata dan tutur kata, kami minta maaf Pak. Kami ucapkan Terima kasih Pak.